Malam 21 Maret 2019, kami sudah berada di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Malam itu terus terang, perasaan kami galau. Sebab kami harus meninggalkan keluarga baru kami di Teluk Nara, Lombok. Mereka adalah keluarga Om Olan, Tante Iva, Jo Tunjung, serta para tetangga kami telah tinggal bersama mereka selama sebulan di bengkel Teluk Nara, Lombok. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena proyek pembangunan rumah korban gempa sudah hampir selesai. Rumah pertama misalnya sudah ditempati penghuninya, sedang rumah kedua tinggal finishing. Pembiayaannya dipenuhi oleh kawan-kawan dari Indonesia Membangun Rumah atau IMR. Penyeberangan ke Sumbawa dilayani selama 24 jam. Kami harus menunggu cukup lama karena air laut tengah surut, sehingga kendaraan tidak dapat langsung masuk ke dalam feri. Sekitar jam 4 subuh, petugas mulai memerintahkan kami untuk jalan. Namun, penyesuaian masih harus dilakukan karena ketinggian air masih belum cukup. Pagi itu kami terbangun di dalam Simoti karena merasa terombang-ambing. Betul saja, gelombang tengah tinggi. Cuaca hari itu tidak terlalu bagus, berangin dan hujan. Kami pun sadar ternyata feri ini hanya mengangkut 2 truk dan beberapa motor. Setelah sholat subuh, kami naik ke atas dek. Di dek pun penumpang hanya 1 orang, kosong. Kondisi ini jarang terjadi karena feri biasanya dipenuhi penumpang dan kendaraan. Perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pototanu biasanya ditempuh selama 100 menit. Namun, pagi itu feri berjalan lambat akibat angin dan arus yang besar. Di hadapan Sumbawa telah terlihat. Sebentar lagi kami akan merapat ke pelabuhan. Halo Sumbawa. Kami tiba di Pelabuhan Pototanu sekitar jam 7 pagi. Suasananya sepi dan berhujan. Pada awalnya kami akan langsung mengeksplorasi Pulau Kanawas serta pulau-pulau kecil di sekitar Pototanu. Namun karena hujan, rencana ini dibatalkan. Sebagai gantinya, kami langsung mengunjungi Pulau Bungin. Lokasinya di Kabupaten Sumbawa. Dari Pelabuhan Pototanu dapat ditempuh sekitar 45 menit. Kami tidak menyangka jika kondisi jalan menuju Pulau Bungin sejelek ini. Kami sempat sangat khawatir jika kondisi semakin memburuk, semakin jauh ke dalam. Sebab Simoti tidak punya kemampuan untuk melewati jalan off-road. Selain jalan darat, pengunjung juga bisa mengunjungi Pulau Bungin dengan menggunakan kapal kayu dari Jalan Raya Sumbawa. Cara ini tidak dipilih karena Simoti harus ditinggal di pelabuhan. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Pulau Bungin. Begitu parkir dan tiba, warga Bungin langsung mengerumuni kami. Mereka mengaku baru mengetahui mobil Simoti. Selain masuk ke dalam Moti, mereka juga banyak bertanya tentang mobil, perjalanan, serta keluarga kami. Sementara
Kami pun banyak bertanya tentang sejarah pulau dan kondisi warga yang sebagian besar berketurunan Bajau. Pulau Bungin diklaim sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau ini terbentuk dari pulau pasir atau gusung. Itu sebabnya nama Bungin dapat dari bahasa Bajau berarti gundukan pasir. Pulau ini setiap tahun direklamasi dengan menggunakan batu karang mati. Pertambahan luasnya bisa mencapai 100 rumah baru, seiring dengan pertambahan pernikahan warganya. Sejarah Pulau Bungin hingga kini tidak dikenal. Ada yang menyatakan pulau ini mulai didiami pada awal abad ke-19. Penduduk pertamanya dikonon datang dari suku Bajau di Pulau Selayar. Saat ini luas Pulau Bungin mencapai 8,5 hektar. Jumlah penduduknya mencapai 3.000 orang. Kami beruntung dikenalkan dengan Om Tuison Sahabudin, warga Bungin. Pemuda berusia 30 tahun ini dapat dikatakan sebagai tokoh penggerak masyarakat Bungin. Prestasinya sudah segudang, diantaranya sebagai inisiator konservasi karang, menginisiasi restoran apung dengan omset miliaran rupiah, pemuda pelopor, menggagas bank ikan, serta membuat museum nelayan. Kami sebut beliau adalah lokal hero. Assalamualaikum Pak, permisi. Cuek banget ini kambing, nggak takut ya? Om Tison memaparkan lebih dari 90% warga Bungin berprofesi sebagai nelayan, sementara sisanya adalah pedagang serta pegawai negeri. Tingkat pendidikan warganya masih rendah, rata-rata mereka lulusan SD. Selain biaya, kendala lainnya adalah akses ke dan jari Bungin lumayan sulit. Jalan penghubung juga baru dibangun pada tahun 2002 lalu. Sebelumnya, Bungin hampir terisolasi. Pulau Bungin juga tandus. Pohon dan rumput jarang tumbuh akibat tidak ada tanah. Itu sebabnya kambing di sini dikenal sebagai pemakan plastik dan kertas. Pada malam hari kami diajak makan ke restoran apung milik Bungin Mandiri. Kami harus menggunakan kapal menuju tempat ini. Restoran ini milik warga. Setahun berdiri, omsetnya mencapai 1,3 miliar rupiah.
Keberadaannya menggerakkan ekonomi warga, sebab dana yang bergulir bisa mencapai 900 juta per tahun. Uang tersebut untuk membeli ikan, jasa perahu, serta tenaga kerja di restoran. Dalam setahun, pengunjungnya bisa mencapai 13.000 orang. Restoran ini sempat berhenti beberapa bulan akibat gempa Sumbawa pada Agustus 2018 lalu. Pengunjung menurun drastis akibat daya beli masyarakat menurun. Obrolan tentang warga Bungin dan kiprah Om Tison berlanjut. Sarapan pagi kami tertarik dengan kiprahnya yang begitu besar terhadap warga Bungin. Dengan kiprahnya seperti itu, Om Tison diusung warga untuk menjadi caleg di DPRD 2. Yang saya pikirkan tentang Bungin itu apa ya, hampir semua mungkin ya. Kalau saya lihat beras, saya memikirkan bagaimana jatah Bungin tentang beras miskin gitu. Kenapa setiap tahun cuma 3 ton, tempat colok cuma 30 ton misalnya, tapi tidak seimbang dengan populasinya, harusnya sudah 50 ton. Kalau saya lihat air, bagaimana saluran pindahkan di Bungin jauh lebih banyak dari laut, apakah sudah cukup menjangkau seluruh pesisir-pesisir paling bawah. Kalau saya lihat hidup udara, Bungin ini belum punya penghijauan dari tahun 2012, 2013 sampai berapa tahun kita datangin untuk penghijauan. Ada yang tumbuh, ada tidak belum masakan ada yang hijau juga. Terus ada yang tumbuh, ada juga yang dimakan. Hari ini Om Tison mengajak kami melihat potensi laut Pulau Bungin. Tujuan pertama kami adalah Badan Budidaya Mutiara milik warga. Bagian ini dikelola secara pribadi. Bungin telah ditetapkan sebagai satu dari 4 klaster pembudidaya mutiara di Nusa Tenggara Barat. Setelah puas, kami meminta kembali ke restoran Lampung yang kami kunjungi semalam. Lokasi ini menarik karena tempat ini juga bisa menjadi bank ikan bagi warga Bungin.
Rumah ikan ini didirikan Om Tison bersama warga setelah bekerja dengan Pusat Balai Benih Ikan Nasional. Keramba apung ini juga hasil sumbangan perusahaan swasta. Ini penginapannya. Untuk menarik pengunjung, Om Tison membangun penginapan serta eduwisata. Pengunjung bisa melihat berbagai ikan dan penyu. Beberapa ikan eksotik seperti hiu ataupun ikan beracun turut dipelihara. Cara ini lumayan mendongkrak jumlah pengunjung. Rata-rata kedatangan pengunjung bisa mencapai 1.000 orang per bulannya. Kami pamit pada siang itu untuk melanjutkan perjalanan ke kota Sumbawa Besar. Pengalaman dan interaksi kami dengan warga Bungin tidak akan kami lupakan. Terima kasih Om Tison dan warga Bungin atas segalanya.